Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Ojo kendor, tetap semangat ya. Nah, kali ini saya akan bahas rupiah cepat. Rupiah cepat melakukan teguran hukum untuk nasabah yang gagal bayar. Teguran hukum kawan-kawan. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian. Sama-sama kita belajar di channel ini. Channel yang satu-satunya ada di Indonesia yang merubah dan mengubah mindset Anda semua atas ketakutan yang saat ini terjadi ketika gagal bayar. Ada 3 tayangan video yang ditayangkan konsisten oleh channel YouTube ini 3 kali sehari, yaitu ada di siang, ada di sore, dan ada di malam hari. Silahkan kalian tonton video-video tersebut untuk membakar semangat kalian agar tidak takut lagi menghadapi segala macam bentuk intimidasi, teror, dan ancaman dari pihak pinjaman online. Karena channel ini membahas khusus terkait masalah seputar pinjol, serangan-serangan, ancaman-ancaman, teror-teror yang terjadi saat gagal bayar. Kalian bisa menyimak yang terupdate dan terkini terkait masalah itu ya. Nah, kali ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, saya akan membahas rupiah cepat. Rupiah cepat melakukan teguran hukum terhadap nasabahnya yang gagal bayar. Nah, seperti apa? Simak videonya. Nah, sebelum kita berangkat ke video tersebut, saya mengajak semua kawan-kawan yang saat ini masih menonton video ini tapi tidak mendukung, silakan dukung dan support penuh ya channel ini ya. Dengan cara yang gratis, tidak berbayar, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, itu poin paling penting. Karena ketika Anda aktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone Anda seketika saat itu juga. Nah, Anda langsung bisa menonton tayangan di siang, di sore, dan di malam hari ya. Silakan tonton kawan-kawan videonya yang cukup menarik ini, yang mengupas terkait masalah pinjol rupiah cepat. Jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Sebelum saya mengarah ke video tersebut, saya menginfokan bahwa di channel YouTube ini ada grup Facebook, itu wadah untuk saling interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, ya, antara satu nasabah dengan nasabah lainnya yang gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Nah, kita sama-sama belajar di grup Facebook ini ya. Dan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi. Dan saya sempatkan juga di kolom komentar video ini. Silahkan kalian cari ya, dan kalian tergabung. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjawab seluruh pertanyaan dan mentaati seluruh aturan agar bisa tergabung di grup Facebook ini ya. Oke kawan-kawan ya, saya lanjutkan ya. Ini adalah salah satu kiriman dari kawan kita yang kebetulan ada di grup Facebook tersebut. Nah, ini saya tayangkan ya. Dapat himbauan dari RC kayaknya. Kok kayaknya sih? Nggak percaya ya mas, nggak percaya diri RC ya. Nah, nasabah rupiah cepat, ini RC udah jelas ya. Nasabah rupiah cepat yang terhormat, kami meminta itikat baik Anda untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang yang telah Anda setujui dalam persetujuan perjanjian pinjaman, di mana persetujuan perjanjian pinjaman tersebut telah direkam dan disimpan oleh kami sebagai pembuktian. Pinjaman ini telah terikat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang kesepakatan perjanjian hutang piutang, dan diwajibkan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang atau disebut prestasi. Kami percaya bahwa Bapak Ibu adalah nasabah terpilih sebagai kami dengan kredibilitas yang baik melakukan pembayaran hutang. Silahkan melakukan pembayaran sekarang. Abaikan pesan ini jika Anda sudah membayar rupiah cepat. Nah, di sini dia mengirimkan juga ya, di waktu yang bersamaan. Pasalwan prestasi yang terhormat nasabah rupiah cepat, kembali kami edukasikan. Adapun yang termasuk dalam pasalwan prestasi, 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu. 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dan 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Adapun akibat hukum
karena adanya one prestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut. 1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur di pasal 1234 KUH Perdata. 2. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi one prestasi 1237 ayat 2 KUH Perdata ya. 3. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini bentuk teguran hukum yang dilakukan oleh pihak dari Rupiah Cepat, pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK. Lalu bagaimana, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Pak, ini bagaimana kalau sudah gini? Nah, saya tanya, bagaimanakah Anda? Apakah Anda sudah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan terkait masalah Anda akan diproses melalui jalur hukum ini? Jawabannya apa? Enggak kan? Nah, berarti jawaban saya pun sama. Nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah diributkan. Apanya yang harus dikhawatirkan? Mereka hanya menyampaikan ini terkait masalah Anda gagal bayar, Anda belum bayar. Dan mereka mengirimkan seperti ini, kalau menurut saya masih wajar-wajar saja. Yang tidak wajar, kalau Anda dikirimi seperti ini, Anda sudah kalang kabut, Anda sudah ketakutan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya Anda nggak bisa hidup. Tuh kawan, ya. Normal kok, ya kalau dikirimi seperti ini ya. Saya bukan mengajarkan Anda ya untuk secepat kilat memiliki mental baja. Pak, saya kan baru gagal bayar, baru nih hari ini nih saya dapat kayak gini dan baru saya gagal bayar Pak seumur hidup. Wajar ya, tapi tidak usah terlalu panik menghadapi situasi seperti ini. Situasi kepanikanlah yang akan membuat Anda makin kacau ke depannya. Anda menghadapi seperti ini tetap sikap tenang kawan. Jangan panik. Jangan jadi manusia yang panikan menghadapi segala sesuatu. Kalau panik apapun itu ya, coba Anda lihat ya, adakah yang menghadapi segala sesuatu dengan panik itu akan berhasil menyelesaikan sesuatu dengan baik? Tidak ada. Sesuatu itu yang panik pasti outputnya akan berantakan, akan kacau balau. Nah, saya menghimbau ke kalian semua ya, dikirimi pasal demi pasal. Apapun yang mereka kirimkan, biarlah ya. Kalau emang itu bisa menjadi edukasi buat kalian ya, silakan kalian tangkap sebagai bentuk edukasi. Selebihnya kalian gak usah takut ya. Karena sampai dengan saat ini, detik ini, tidak ada satupun nasabah yang gagal bayar ya, mau dipinjol legal, apalagi di ilegal. Itu yang diproses menurut atau sesuai dengan jalur hukum. Yang diproses melalui perdata. Apalagi melalui pidana nggak mungkin ya, diproses melalui perdata, nggak ada kan kawan-kawan. Jadi ketakutan kalian sebenarnya saat ini tidak beralasan, karena masih banyak saya jumpai ya di forum-forum diskusi khususnya yang ada di Facebook di Paguyuban Membasmi Pinjol, ada yang masih bertanya, Pak, ini kalau saya dikirimi seperti ini gimana ya? Kira-kira ke depannya apakah akan digugat atau akan dihukum dan lain-lain? Pertanyaan Anda sebenarnya simpel jawabannya ya. Kalau misalnya ya ke depannya ini akan banyak ya digugat, akan banyak ya diproses secara jalur hukum ya, tentunya mereka sudah berpikir matang-matang, karena hal seperti ini harus dipikirkan, bukan hanya dipikirkan bahwa bisa memproses nasabah. Bisa sih, sangat berpotensi, sangat bisa untuk memproses nasabah ya, bukan tidak mungkin. Cuma alasannya, pertimbangannya, apakah mereka sanggup memikul biaya-biaya yang lain yang akan timbul, apakah sanggup memikirkan kerugian yang akan timbul lebih parah lagi setelah Anda gagal bayar. Mungkin mereka masuk ke kerugian bagi mereka ya, kerugian perusahaan. Lalu mereka akan melanjutkan proses hukum dan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Berarti kerugian mereka double. Nah, apakah itu akan dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut? Nah, ini kawan-kawan yang harus Anda pikirkan. Karena berproses hukum itu tidak mudah dan tidak murah. Tentu, walaupun itu sekecil apapun, itu akan memerlukan biaya. Apapun itu. Kita nih jalan kaki ke depan, ya. Kita jalan kaki berjarak misalnya berkilo-kilometer. Apakah tidak membutuhkan biaya bensin dan lain-lain? Kita menggunakan kendaraan, apalagi ya kalau pihak pinjol pasti menggunakan kuasa hukum untuk melakukan proses ini, dan mereka harus membayar. Mereka juga harus membayar biaya perkara ketika mereka mendaftarkan gugatan di tempat di mana domisili Anda tinggal. Lalu mereka juga harus mengeluarkan biaya-biaya perkara yang timbul saat perkara ini digelar. Nah, semua biaya-biaya itu akan muncul dan timbul. Belum lagi utang Anda berapa sih? Utang Anda 5 juta, 10 juta, apakah sebanding?
dengan beban operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak pinjaman online itu? Enggak kan? Nah, logika kalian harus nyambung. Apakah ya antara utang Anda dengan biaya perkara itu akan ketemu? Akan ada lebihnya kalau Anda digugat, kalau Anda misalnya dikalahkan atau pihak pinjol menang, apakah setelah ketemu nih ya di sana lalu mereka ada lebihnya? Anda akan kena denda, Anda akan didenda oleh hakim dan lain-lain? Ya enggak. Yang terjadi mereka akan berpikir 2-3 kali lipat, karena putusan hakim juga di pengadilan negeri itu belum tentu ya bisa dilaksanakan. Misalnya nih ya, Anda sudah nyerah di depan hakim, Pak Hakim, saya cuma punya 10.000 sebulan, saya cuma punya 50.000 Pak Hakim, paling gede itu, karena saya sudah sisihkan untuk beli susu anak, saya untuk bayar KPR, untuk bayar cicilan motor, untuk bayar ini itu, saya cuma bisa menyisihkan 50.000 setiap bulan. Mohon diterima Pak Hakim. Kalau Anda sudah berkata demikian, walaupun Anda hutangnya 20 juta, mau gimana lagi? Itu yang terjadi dan realita yang harus Anda pikirkan. Jadi makanya pihak pinjol itu tidak serta-merta yang gagal bayar uang prestasi langsung dimajukan ke pengadilan, langsung dimajukan proses perdata. Itu sih hanya yang selalu ya dikirimkan oleh para dese-dese pinjol untuk memangkas waktu agar Anda menyegerakan bayar. Ngerti nggak memangkas waktu? Jadi Anda nih saat ini gagal bayar terus-menerus ya. Mereka bagaimana caranya menggunting Anda dengan cara Anda stop untuk gagal bayarnya dengan cara dikirimi ya kalimat-kalimat ataupun pasal-pasal yang selalu mereka kirimkan dalam pesan WhatsApp atau email, pasal perdata, pasal pidana, semuanya agar merusak konsentrasi Anda dan memutus gagal bayar Anda sehingga Anda saat itu memutuskan untuk bayar. Itu yang mereka lakukan selama ini. Anda tidak sadar dan Anda tidak menyadarinya. Paham? Tidak ada alasan. Bagi saya, menurut saya, optik saya membaca bahwa Anda tidak ada alasan untuk takut terhadap apapun yang mereka kirimkan, termasuk teguran-teguran hukum, pasal-pasal yang disebutkan oleh mereka, baik itu pasal perdata ataupun apalagi pasal pidana. Tidak ada alasan bagi Anda untuk takut. Paham? Oke, kalau kalian paham seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman, teror, apapun yang terjadi saat ini. Karena Anda tahu, teror-teror tersebut adalah untuk menyegerakan kita bayar. Untuk membuat Anda bayar. Paham? Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, akhir video ya. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Anda dikirimi teguran hukum, pasal-pasal rentetan, ya, pasal-pasal yang mereka rincikan, bagaimana caranya membuat Anda takut, itu saja sih. Nggak ada yang lain. Agar membuat konsentrasi Anda yang saat ini sudah mantap gagal bayar, dihancurkan ya pikiran-pikiran Anda dengan pasal-pasal yang mereka kirimkan, dengan maksud agar Anda ciut, agar Anda stop gagal bayarnya, segera Anda bayar. Itu tujuan utama dan visi misi mereka. Mereka semuanya sepakat melakukan seperti itu untuk merusak mental kalian. Karena tujuan utama dari mereka melakukan penagihan, selain melakukan penagihan, sisi lainnya adalah merusak mental kalian. Agar apapun yang mereka kerjakan mulus berjalan dengan hasil tentunya Anda bayar. Itu yang mereka maksud ya. Oke kawan-kawan, kalau kalian sudah paham dan mengerti, seperti biasa saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang sulit mencari pekerjaan, kesana kemari, sibuk mencari pekerjaan, belum ketemu juga, jangan putus asa. Insya Allah ya dalam waktu dekat Allah memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Allah memberikan rezeki-rezeki dan meluaskan rezeki kalian. Kalian bertemu dengan pekerjaan yang Allah ridhoi dan insya Allah dalam waktu dekat ini. Teman-teman, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja di ujung perceraian, semoga Allah membatalkan rencana perceraian kalian. Allah kembali membalikkan kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluasan rezeki, keluarga yang penuh dengan rezeki yang halal.
Kawan-kawan, untuk seluruh subscriber dimanapun berada, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini, dan saya doakan spesial untuk kalian, para subscriber dimanapun berada. Semoga Allah memberkahi jalan hidup kalian, Allah meluaskan dan memberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang halal untuk kalian semua. Allah memberikan kesehatan, Allah menjagai kalian dari segala aktivitas, Allah meluputkan kalian dari mara bahaya, dan Allah memberikan kemudahan, ya, memberikan kelancaran, dan Allah juga memberikan keberhasilan atas setiap pekerjaan ikhtiar yang Anda lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang saya bagikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, membangkitkan semangat kalian, dan saya pamit ya. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.